Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Yuniarti, salah satu guru yang berada di SMP Negeri 1 Biau. Beliau akan membersamai saya beberapa menit ke depan dalam rangka untuk melaksanakan percakapan pra-observasi supervisi akademik yang akan dilaksanakan di kelas nanti. Baik, saya langsung saja untuk melakukan wawancara dengan Ibu Yuniarti. Assalamualaikum Ibu Yuniarti. Ya, waalaikumsalam Pak Emil. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Ya, semoga Ibu sukses ya dalam melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Ya, Pak. Baik Bu, saya di sini ingin mewawancarai Ibu Ya. dengan beberapa pertanyaan Ya. terkait pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas nanti. Oke. Yang pertama, mungkin Ibu bisa menceritakan sedikit terkait tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Ya. Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu Pak, saya ingin peserta didik mampu mengidentifikasi dan membuat diagram family tree sesuai dengan teks yang diberikan pada LKPD. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mempresentasikan hasil diagram family tree yang telah mereka buat. Ya, baik Bu. Kemudian selain dari tujuan pembelajaran yang Ibu sudah rumuskan tadi, selanjutnya saya juga ingin mengetahui Ibu area pengembangan, fokus area pengembangan yang Ibu akan lakukan di dalam kelas itu, perilaku apa yang menjadi fokus pengembangan Ibu nanti? Oke. Ya. Kalau area pengembangan yang akan saya lakukan yaitu memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antar peserta didik untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Dan saya memfokuskan pada perilaku, yaitu memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberi peran pada semua peserta didik. Ya. Itu rencana area pengembangan yang ingin saya lakukan. Ya, baik sekali Bu. Jadi memang area pengembangan ini bagaimana cara kita untuk mengaktifkan peran masing-masing murid ya di dalam kelas. Karena memang kita sadari biasanya ada murid yang pasif di dalam kelas. Sehingga dengan fokus perilaku pengembangan yang Ibu akan lakukan, ini akan meningkatkan efektivitas pembelajaran di dalam kelas. Baik Bu, kemudian ini yang terakhir ya. Strategi yang Ibu gunakan nanti di dalam kelas, strategi pembelajaran seperti apa yang Ibu akan siapkan? Kalau strategi pembelajaran yang saya gunakan yaitu saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi konten, yaitu berupa video, kemudian saya menggunakan juga gambar-gambar yang berhubungan dengan tema atau topik yang saya bawa, yaitu family tree dan handout. Dan kegiatan ini saya menggunakan lembar kerja peserta didik. Oke. Ya, ya, baik. Berarti di situ Ibu menggunakan strategi berdiferensiasi ya, karena memang sekarang kita harus memang melihat kebutuhan-kebutuhan murid, sehingga bagaimana mereka akan merasa diperhatikan oleh guru. Dengan beberapa konten juga yang Ibu sudah siapkan, itu sangat baik, karena kita tahu gaya belajar murid berbeda-beda, sehingga ini akan mengakomodir semua minat ya, semua gaya belajar dari murid. Baik Bu, mungkin hanya 3 pertanyaan ini saja yang akan saya tanyakan ke Ibu. Semua sudah terjawab sangat baik. Di beberapa hari ke depan mungkin Ibu bisa menyampaikan ke saya kapan Ibu akan melaksanakan pembelajaran ini? Ya, Insya Allah Pak, kalau tidak ada halangan, rencana saya minggu depan, yaitu pada hari Senin. Oh, siap. Baik, hari Senin ya Bu? Iya. Ya, baik Bu. Saya rasa sudah cukup ya. Jadi kita nanti akan ketemu kembali nanti di kelas. Saya akan melihat secara langsung bagaimana proses pembelajaran yang Ibu akan lakukan di rentang waktu yang ada. Silakan Ibu mempersiapkan semua hal-hal yang Ibu sudah rencanakan sehingga pembelajaran nanti akan berjalan dengan baik dan lancar. Baik, terima kasih Bu. Semoga sukses. Ya, sama-sama ya. Pak Emil. Saya juga menginformasikan setelah kita observasi di kelas, ya nanti ada pertemuan lagi kita, ada wawancara
pasca observasi. Ya. Di situ saya akan memberikan beberapa pertanyaan juga untuk Ibu Ya. terkait pembelajaran yang sudah dilakukan di dalam kelas. Insya Allah. Ya, baik. Terima kasih Ibu sudah membersamai saya. Ya. Semoga sukses minggu depan. Saya ingin melihat Ibu sukses dalam kelas Oke. untuk pembelajaran. Sama-sama. Ya, baik Bapak Ibu guru hebat. Ya, demikian wawancara yang sudah saya lakukan dengan Ibu Yuniarti. Kami akan bertemu lagi di kegiatan observasi, kemudian kegiatan ketiga yaitu pasca observasi untuk mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran yang sudah dilakukan di dalam kelas. Baik, sekian dulu untuk pertemuan kami untuk sesi pra observasi. Terima kasih. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning students. Good morning. How are you today? I'm going good. Thank you very much. Okay, now terima kasih ya sudah bersama lagi. Alhamdulillah kita sehat semua. Kita akan memulai pembelajaran, ya, memulai kegiatan kita, rutinitas kita sehari-hari. Oke. Sekarang pertanyaannya Ibu, how many students didn't come today? How many students didn't come today? Berapa siswa yang tidak datang hari ini? Three students. Okay, who is that? Two or three students? Two students. Okay, who is that? Dani and Dafa. Okay, why Dani didn't come today? Who's now? Dani 6. And Dafa? 6 too. Okay. Jadi kita berharap ya, kita berdoa bersama-sama semoga temanmu yang 2 orang itu bisa cepat sehat sehingga bisa belajar bersama-sama lagi seperti semula ya. Ya, anak-anak sekalian, sebelum kita masuk di materi, I want to prepare yourself ya. Silakan lengkapi buku-buku kalian, pensil, tempat duduk. Yang pakai topi dibuka topinya. Okay, prepare your pen, your book. And then if you want to take your HP, ya silakan. Boleh menggunakan HP. Apabila ada pertanyaan yang ingin kalian cari jawabannya, ya silakan. Tidak masalah. Oke? Ya. Sekarang, where is the chairman in this class? Okay, please pray together before our start our prayer today. Yeah. Okay, before we start to study, we're gonna pray together. Pray begin. Finish. Our material today, we are talking about the family tree. Bisa dilihat ya, bisa dilihat di layar sini. What is a family tree? Family tree is a diagram to show you the relationship between people in a family. Jadi family tree itu, pohon keluarga itu adalah hubungan yang terjadi di antara keluarga intimu ya. Ada ayah, ada ibu, ada anaknya. Gitu ya. Oke, itu keluarga inti namanya. Sedangkan family tree itu ada 2. Nih ya, seperti yang di bawah sini. Ada nuclear family, ada extended family. Yang bagaimana itu nuclear family? Nuclear family itu adalah yang biasa disebut dengan keluarga inti. Keluarga inti terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Jadi nuclear family hanya terdiri dari 2 generasi saja, yaitu orang tua dan anak. Ya, itu yang namanya nuclear family. Sedangkan kalau extended family itu adalah keluarga besar. Keluarga besar itu tentu sudah masuk selain orang tuamu, ada nenekmu, ya, ada paman, ada bibi, sepupu. Ya, ada sepupu, ada apa lagi? Siapa lagi? Yang jelas keluarga besar, bukan cuma
Ya, ada paman, ada bibi atau tante. Cucu. Oke. Jadi seperti itu ya. Itu yang namanya extended family. Oke. Jadi kalau contohnya kita mau buat dia ke family tree seperti yang ada di depan ini. Ya. Ini khusus untuk keluarga inti. Ada father, ya tak? Ada mother, kemudian anaknya ada berapa? Ya, ada 3. 1 sister, kemudian kamu sendiri yang berada di tengah, dan brother. Ini contohnya kalau family tree untuk nuclear family. Kalau kita lihat ke extended family, ya, contohnya seperti ini. Sudah lebih besar kan? Sudah lebih besar. Ya, di situ mulai dari grandfather dulu, kemudian ada grandmother-nya, terus baris keduanya ada father, ya anak-anak dari kakek dan nenek itu, ya. Kemudian di bawahnya lagi itulah anak-anaknya. Jadi sudah 3 tingkatan dibanding dengan yang pertama tadi, nuclear family. Ya. Sekarang ibu harap kalian lihat di depan, ibu mempunyai video ya khusus dengan materi yang kita bicarakan sekarang. Oke, disaksikan ya, diperhatikan baik-baik. Morning, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan Ibu pada pembelajaran bahasa Inggris untuk kelas 7 pada materi family. Family adalah keluarga dalam bahasa Indonesia. Keluarga ada 2, yaitu keluarga inti, nuclear family, dan keluarga besar atau extended family. Pembelajaran kali ini mari kita belajar bagaimana memanggil. Okay, now I want to divide it you in 3 groups, ya. Jadi ibu akan bagi ke 3 grup. Silakan menuju ke kelompoknya masing-masing. Oke, ibu bagi LKPD-nya ya. Diperhatikan, disimak baik-baik. Mana? Ya, diperhatikan LKPD-nya masing-masing. Oke, instruksinya dikasih petunjuk ya. Make a family tree diagram according to the text provided. Berarti yang disuruh di sini kalian diminta untuk membuat family tree ya sesuai dengan informasi yang ada pada teks. Gitu tak? Ada teks yang di bagian bawah. Nah, dibuat seperti contoh yang tertulis di atas. Yang ini. Oke, yang ini. Ya. Jadi informasi yang ada di sini simak baik-baik, baca baik-baik, kemudian dibuat dalam bentuk diagram. Tree diagram that you have created. Jadi setelah kalian selesai membuat diskusi bersama kelompokmu, sudah jadi family tree-nya, harus ada 1 orang yang mewakili setiap kelompok mempresentasikan di depan apa yang sudah kamu buat dalam kelompok. Oke, are you ready? Ready. Oke, next. Silakan. Nah, jadi tadi ini dibuat diagramnya sama ini semua. Digambar mukanya. Nggak usah, tulis aja namanya, mother, father, kemudian di mana letaknya, nanti setelah dari kan digaris sama. Siap? Yang ada di situ, oke? Kamu cari masing-masing dibaca. Ya, lewat. Masa? Ini Gina. Berarti anaknya Gina, tak? Masa ada mamanya, bapaknya enggak? Mana kalimatnya? Di kamar. Ya. Jadi, tulis. Kan?
saja daftar supaya teman tinggal menempel. Oke, ditulis. Tuh, sudah. Najwa punya sudah ditulis. Nah, kasih sama Kenzi. Ya. Ya, buat Kenzi. Tempel. Oke. Buat lagi kan. Oke, yang lain menulis kan? Iya, menulis yang lain menulis, langsung menulis di situ di masing-masing yang Ibu Ani bagi sama temanmu ya. Jadi teknologi tempel sampai dengan Nah, itu sudah ada satu, kasih sama itu. You father. Gitu. Oke. Nah, habis itu kasih sama kasih sama Felika. Sama Felika. Kasih sama Felika itu, mau koper ke sana. Kertasmu. Ya. sini. Oh, udah digambar. Ibu, begini. Ya. Oh, udah digambar. Jauh sekali. Nah, tanyanya di. Tanyanya di. Oke. Sudah ditulis sekarang. Ya. Sampai tulis father, mother, Gina's father name is Andi. Gina's mother name is Uni. The first brother is Leo. Ada di Papa ya. The second brother is Mana ada di Papa? Oke. Tapi letakkan di semua anak-anak. Mana ada di Papa? Kayak gila sudah di Cak. Apain lain? Sedang. Mau berapa? Iya. Itu second. Jangan ada third. Ini second. Mau kertas. Speaking dulu ya. Setuju? Setuju. Ya, jadi sekarang coba diperhatikan kembali yang sudah kalian kerjakan. Oke, sekarang ini adalah keluarga dari family tree dari Gina. Oke, Gina. You know what the father's name? The Gina's father name? Siapa? Andi. Andi. And how about the mother? Yuni. Gina have 2 or 3 brothers? Two brother. Okay, who is that? Dito and thank you very much. Ya, jadi kita bisa membuat kesimpulan dari materi kita hari ini yang membicarakan tentang family tree. Ya, jadi family tree itu adalah sebuah bagan ya atau sebuah pohon keluarga yang berfungsi untuk menggambarkan silsilah atau hubungan relationship antara garis keturunan seseorang yang ada dalam sebuah keluarga. Ya, itu salah satu fungsinya. Kemudian ada 2. Ya, untuk refleksi hari ini, coba anak-anakku sekalian ditulis di kertas yang sudah ada di depanmu bagaimana perasaan kamu tentang materi kita hari ini. Ya, silahkan dibuat.
Kemudian nanti maju ke depan untuk menempelkan di lembar yang Ibu sudah siapkan. Ya. Ya, setelah Ibu melihat hasil yang kalian tempel, oke, ternyata semua bahagia ya, semua senang. Ya, Ibu mengucapkan juga terima kasih. Mudah-mudahan materi yang Ibu berikan tadi bermanfaat untuk kalian. Ya, oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Untuk pertemuan minggu depan, silakan dibuka materi yang bab berikutnya, ya. Nanti pelajari di rumah itu, kemudian apabila ada hal-hal yang tidak jelas, nanti kita tanyakan pada pada pertemuan yang berikutnya, ya. Untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, please the chairman in this class, seperti biasa, tutup dulu dengan berdoa bersama, ya. Let's pray together. The chairman in this class is Helika. Oke. Teman-teman, setelah belajar, mari kita berdoa agar iman kita dapat berguna. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Ini. Sekali lagi. Ya, karena pelajaran kita hari ini sudah berakhir, Ibu ucapkan terima kasih banyak atas keaktifannya ya. Insya Allah kita bisa bertemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Saat ini sudah ada membersamai saya Pak Imran sebagai pengajar praktik sekaligus pendamping dalam kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 9. Kemudian di depan saya juga sudah ada Ibu Yuniarti, salah seorang guru di SMP Negeri 1 Biau yang sudah membersamai saya mulai dari kegiatan pra-observasi, kemudian observasi, dan sekarang di pasca observasi dalam supervisi akademik. Baik, hari ini saya akan melakukan percakapan dengan Ibu Yuniarti, disaksikan langsung oleh Pak Imran, terkait pembelajaran yang sudah dilakukan waktu di observasi di kelas. Baik, Ibu Yuniarti, apa kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah Pak, ini sangat baik walaupun cuaca kurang mendukung. Ya, ya, hari ini memang beberapa hari ini mendung, hujan deras, bahkan sampai banjir, Bu. Ya. Ya, semoga tidak menyurutkan semangat kita dalam melakukan aktivitas sebagai guru di sekolah. Baik, Bu, di sini saya akan melakukan diskusi dengan Ibu. Saya punya beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, di pembelajaran kemarin yang sudah dilakukan di kelas, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran itu? Ya. Perasaan saya itu Pak, jelas saya senang dan saya bangga saya bisa terlibat dalam kegiatan teman-teman sebagai calon guru penggerak yang insya Allah mungkin apa yang saya lakukan ini bisa bermanfaat untuk kita semua,
terutama untuk teman-teman yang sementara mengikuti pelatihan calon guru penggerak. Ya. Baik Bu, terima kasih. Ya, kemarin memang kami memilih, jadi dari beberapa guru kami memilih, dari beberapa guru kami memilih salah satu guru untuk dijadikan teman sejawat dalam proses ini. Terima kasih sudah bekerja sama dengan kami untuk terlaksana kegiatan ini. Terus pertanyaan yang kedua, apakah ada kendala yang Ibu dapatkan ketika melakukan pembelajaran? Kendala, kalau berbicara kendala jelas ada Pak Emil ya. Yep. Salah satunya itu dalam pembelajaran saya kan saya mengajar bahasa Inggris. Yep. Salah satu kendalanya siswa kurang memahami instruksi yang saya berikan atau yang saya tuliskan pada lembar kerja peserta didik. Mungkin ini faktor utamanya karena penguasaan vocabulary yang kurang pada Anda. Kosakata ya. Iya. Ya. Kurang kosakata, penguasaan kosakata, terutama pelajaran bahasa Inggris. Kemudian yang berikutnya juga yang saya lihat, peserta didik itu agak takut atau grogi untuk bertanya. Jadi bisa dikata lengkaplah sudah kurang penguasaan kosakatanya. Kemudian kalau ada kendala atau yang mereka tidak paham, mereka juga takut untuk bertanya. Dan salah satu juga yang kendala yang menurut saya termasuk juga di sini, yaitu dari pribadi saya sendiri, karena di sini kan saya mengajar tidak seperti mengajar seperti biasa. Ada bapak di dalam kan, jelas rasa grogi itu, rasa seperti diamati itu akan ada pada saya Pak. Nah, itu akan mempengaruhi juga cara saya mengajar kemarin, karena saya merasa diawasi. Terus belum ada kamera. Ada kamera. Orang lain selain saya kan di dalam kelas. Ya, baik Bu, terima kasih. Di sini Ibu menyampaikan bahwa beberapa kendala yang Ibu dapatkan kemarin, antara lain itu siswa atau murid kurang penguasaan dalam vocabulary, kosakata yang kurang. Kemudian kendala yang lainnya juga murid takut untuk bertanya, takut mengeluarkan pendapatnya. Kemudian bisa jadi mereka memang mungkin malu ya. Ya. Baik, kemudian juga tadi Ibu juga menyampaikan bahwa proses yang dilakukan ketika belajar kemudian ada yang mengawasi itu membuat Ibu tidak nyaman. Gitu. Sehingga itu juga mempengaruhi psikologi Ibu dalam melakukan pembelajaran dalam kelas. Baik, terima kasih Bu. Kemudian pertanyaan berikut, dari percakapan yang kita lakukan hari ini, apa yang ingin Ibu dapatkan? Ya. Berangkat dari poin kedua tadi Pak yang kita bicarakan, jelas saya ingin sebagai guru ya, khususnya guru bahasa Inggris itu, bagaimana anak didik saya atau peserta didik itu mampu menguasai vocabulary lebih banyak lagi, sehingga itu dapat mempengaruhi cara mereka untuk lebih memahami materi yang saya berikan. Karena kan namanya bahasa Inggris, kalau vocabulary kurang, ya mereka kan tidak akan tahu atau tidak paham apa instruksi yang saya berikan pada soal yang saya edarkan di kelas itu. Kemudian juga di sini saya berusaha untuk menempatkan diri saya itu bukan sebagai pengajar, tetapi bagaimana saya bisa merangkul anak-anak untuk merasa bahwa saya ini adalah teman mereka. Jadi hal-hal itu yang ingin saya lakukan, atau yang ingin saya kembangkan, ya. Jadi seperti itu Pak Emil. Baik, terima kasih. Berarti Ibu sudah memikirkan hal-hal yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita. Itu menjadi tujuan percakapan kita hari ini, yaitu bagaimana bagaimana murid dapat menguasai menambah atau kosakata mereka. Kemudian juga bagaimana saya memposisikan diri, posisi Ibu dengan murid itu sebagai teman belajar mereka. Ya.
Baik, terima kasih. Kemudian pertanyaan yang berikut, mungkin bisa Ibu ceritakan kembali lebih dalam. Sebenarnya dari tadi permasalahan yang pertama Ibu dapatkan bahwa di murid itu Ibu dapati banyak yang masih kurang kosakata begitu ya. Mungkin bisa Ibu ceritakan kira-kira yang membuat mereka kurang memahami atau kurang menguasai kosakata yang lebih banyak itu faktornya apa saja? Jadi kalau saya melihat lagi Pak, ini kan pelajaran bahasa Inggris memang kan bukan bahasa kita, ya kan? Ya. Ya bahasa kedua. Jadi salah satunya ketidaktertarikan siswa terhadap mata pelajaran ini. Itu mungkin salah satu faktor yang menyebabkan sehingga mereka malas untuk belajar ini. Karena mereka malas, otomatis penguasaan kosakata juga akan kurang. Oke, baik. Terus tadi juga Ibu sudah menyampaikan bahwa anak-anak cenderung takut untuk bertanya. Ya. Kira-kira menurut Ibu, apa yang menyebabkan murid itu takut untuk bertanya? Salah satunya mungkin faktor trauma. Ya. Jadi kan begini, ini kan siswa dalam satu kelas itu bukan cuma pelajaran saya, bukan cuma saya yang mengajar, ada teman-teman lain. Ya. Mungkin ada beberapa perlakuan yang mereka dapatkan dari pengajar yang lain yang membuat psikis mereka itu agak terganggu, trauma. Jadi untuk bertanya mereka takut. Mungkin ada kan pengalaman mereka pada saat mereka bertanya itu mungkin kena marah atau ditertawakan oleh teman satu kelasnya. Jadi trauma-trauma itulah yang memunculkan atau membuat dampak pada siswa sehingga takut untuk mencoba lagi untuk bertanya. Itu sih menurut saya, Pak. Baik, betul sekali Bu. Memang di sini yang membuat murid tidak menguasai satu materi biasanya karena kurangnya minat. Jadi dorongan yang dari dalam murid itu memang ini juga tertarik. Ya bukan cuma berlaku di pembelajaran Ibu, bahkan mungkin di pelajaran-pelajaran lain sama halnya. Kemudian ini juga terkait dengan psikis murid, ya, apa yang mereka dapatkan, perlakuan-perlakuan mungkin ada dari guru atau ada juga yang dari mungkin teman-temannya, takut salah. Nah, kemudian takut ditertawakan. Ini yang menyebabkan mereka untuk cenderung malu untuk bertanya atau takut untuk bertanya. Baik, terima kasih Bu. Kemudian pertanyaan yang berikut, seperti apa suasana kelas yang Ibu inginkan? Kalau berbicara dengan situasi kelas yang saya inginkan, Pak, jelas, apalagi ini pelajaran bahasa Inggris kan, jelas saya ingin situasi kelas yang aktif. Artinya siswa di sini aktif, bertanya, kemudian memberikan saran pada teman-temannya. Yang jelas tidak ada penekanan atau tidak ada tekanan dari siswa. Saya ingin mereka itu belajar memang sesuai dengan usia mereka, maksudnya belajar yang menyenangkan sehingga apa yang saya berusaha untuk sampaikan itu bisa mereka serap dengan baik dan mereka juga bisa mengeksplor pengetahuan mereka yang mereka miliki kepada teman-teman sekelas. Baik, ya. Di sini Ibu menyampaikan bahwa situasi yang Ibu inginkan dalam suatu kelas itu yaitu pembelajaran di mana muridnya itu aktif, ya. Jadi kelas yang dan menyenangkan, aktif, kemudian suasana juga nyaman dan menyenangkan. Tidak ada tekanan dari psikologis mereka atau perlakuan-perlakuan apapun itu. Baik, pertanyaan berikut Bu. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk membuat kelas aktif, membuat kelas itu menjadi aktif, kemudian suasana kelas nyaman dan menyenangkan? Untuk menciptakan hal yang seperti Bapak katakan tadi, memang kita sebagai pendidik harus pandai-pandai ya Pak, harus kita membaca situasi. Kalau saya, yang pertama saya lakukan yaitu saya harus mampu menyiapkan materi yang menyenangkan. Itu materi yang lebih beragam atau berdiferensiasi konten. Contohnya itu saya membuat materi ada yang dalam bentuk video
video, kemudian ada yang bentuk gambar, teks. Dan berikutnya juga selain materi, itu saya bisa memposisikan diri sama siswa bahwa dalam proses belajar mengajar itu yang saya lakukan di dalam kelas, seakan-akan mereka tidak merasa digurui atau tapi bagaimana saya dengan siswa itu bisa saling sharing. Ini untuk menimbulkan kenyamanan pada diri siswa, sehingga otomatis kan kalau itu bisa saya ciptakan di kelas yang saya ajar, insya Allah kelas yang saya harapkan itu bisa tercapai. Baik, terima kasih Bu. Ya, tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa strategi yang Ibu gunakan untuk menciptakan suasana kelas yang aktif dan nyaman, itu Ibu akan membuat pertama membuat materi ya, yang dimana membuat konten yang berdiferensiasi ya. Ada dalam bentuk video, gambar, kemudian teks. Kemudian Ibu juga akan memposisikan posisikan diri dengan murid, bagaimana tercipta hubungan tidak seperti menciptakan suasana seperti belajar berteman di dalam pembelajaran itu seperti teman ya, bukan seperti guru dan murid seperti yang umumnya ya, sehingga murid merasa lebih santai dalam pembelajarannya. Baik, kemudian pertanyaan berikut Bu, ini ada, kalau umpamanya di dalam yang Ibu sudah ceritakan tadi ya, dalam rentang angka 1 sampai dengan 10, sebelum kita melakukan percakapan ini atau di pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin, Ibu berada pada posisi angka keberapa? Kalau kemarin itu saya lebih condong sih di rentang angka 5, Pak. Baik Bu. Nah, kemudian Ibu harapkan dari angka 5 itu, Ibu harapkan setelah percakapan ini Ibu akan naik pada posisi berapa? Insya Allah bisa naik ke rentan 8, angka 8. Baik. Ya, tentunya Ibu akan melakukan sesuatu ya, sudah yang seperti Ibu sampaikan tadi, mulai dari membuat konten yang berdiferensiasi dan membuat kelas itu menjadi nyaman, menyenangkan dan nyaman. Baik, kemudian yang berikut Bu, ini adakah pihak yang ingin Ibu libatkan untuk mencapai tujuan Ibu dalam pembelajaran Ibu? Umpamanya mungkin ada teman atau siapapun itu yang ingin Ibu libatkan. Jelas ada Pak ini, karena saya sadar saya bisa menciptakan atau bisa mencapai apa yang saya inginkan, itu jelas saya membutuhkan bantuan orang lain. Nah di sini saya lebih memprioritaskan pada teman sesama mata pelajaran, teman sesama guru bahasa Inggris, baik dari tingkat kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Ya, jadi akan membuat kolaborasi ya, mungkin sharing juga tentang bagaimana menciptakan ruang belajar yang aktif dan menyenangkan untuk mapel bahasa Inggris. Baik, kemudian ini kita sudah masuk pada penghujung. Masih ada pertanyaan Bu, ini kapan kira-kira Ibu akan melakukan kapan Ibu akan melakukan rencana tersebut? Kalau rencananya itu kan ini Pak, kita sudah di depan ini kan ada libur puasa, libur di bulan Ramadan. Kemungkinan rencana saya itu saya akan melakukan di semester berikutnya dan pembelajaran berikutnya. Ya, berarti ini di semester berikutnya akan dilakukan. Baik, terima kasih Ibu sudah membersamai saya dalam percakapan pasca observasi. Dari jawaban-jawaban Ibu saya banyak mendapatkan pemahaman baru. Saya juga belajar dari apa yang Ibu inginkan, kemudian bagaimana Ibu menyelesaikan masalah Ibu sendiri. Itu sebenarnya sudah membuat saya pribadi banyak belajar dari Ibu untuk bisa diterapkan juga di pembelajaran saya.
Baik, kemudian satu lagi Bu, pertanyaan terakhir. Sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah percakapan ini? Yang jelas dari awal mengikuti ini saja Pak, saya sudah senang sekali. Kenapa saya ingin terlibat? Karena memang saya juga ingin mencari pengalaman dari Bapak, teman-teman sesama kita. Jadi kalau perasaan sih saya senang sekali. Ya. Dan saya ingin juga untuk ke depan saya masih bisa dilibatkan dalam kegiatan seperti ini. Baik, terima kasih Ibu Yuniarti sudah membersamai saya. Percakapan kita selesai. Semoga apa yang Ibu sudah rencanakan itu akan terlaksana, dan kedepannya juga saya masih ingin mendengar berita-berita cerita-cerita dari Ibu terkait bagaimana Ibu melaksanakan pembelajaran Ibu sesuai dengan rencana Ibu sudah rancang sekarang. Insya Allah Pak. Baik, terima kasih Bu. Ya. Terima kasih kepada Pak Emil selaku PJT, dan juga Ibu Yuniarti ya, rekan sejawat yang sudah melakukan dialog pasca observasi. Jadi setelah saya mengamati tadi percakapan, alhamdulillah ini sudah memenuhi kriteria sebagai persyaratan daripada seorang coaching atau coach, kemudian yang dinyatakan sebagai seorang supervisor, ini sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi ini sudah mulai kelihatan, sudah mulai nampak bagaimana peran kita itu sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Sehingga memang perlu dilakukan dalam rangka untuk bagaimana seorang calon pemimpin pembelajaran itu dalam hal ini CGP itu dia dilatih. Jadi makanya hari ini kita bersyukur juga teman sejawat insya Allah ya memberikan perasaannya tadi sangat senang, baik dan bahagia toh. Jadi alhamdulillah. Jadi saya juga selaku pengajar praktik setelah mengamati ini pemenuhan daripada kriteria penilaian yang ingin kita harapkan pada pertemuan ini, bagaimana keterampilan coaching untuk supervisi. Jadi sekali lagi jangan kita salah memahami bahwa kita melakukan ini CGT, kegiatan di CGT ini pendidikan guru penggerak, kita mau jadi pemimpin satuan pendidikan, tapi sesungguhnya kita mau jadi pemimpin pembelajaran. Kalau kita sudah mampu memimpin pembelajaran itu, maka dampaknya itu kepada semua akses yang ada di satuan pendidikan kita. Itulah manfaatnya. Jadi saya kira tinggal kita tetap pertahankan apa yang sudah ada, baik itu selaku teman kita juga CGP, kemudian kita bisa mengembangkannya lagi untuk meningkatkannya, dan kemudian bisa diharapkan mengimplementasikan dalam pelaksanaan tugas-tugas kita sehari-hari kepada siswa, kepada komunitas praktisi yang ada, kemudian kepada masyarakat dalam wali murid, dan juga semua stakeholder yang ada yang terkait dengan lingkungan sekolah kita ini. Itulah harapan kita. Sehingga benar-benar memang bahwa nampak di situ bahwa kita sebagai seorang daripada perintis dan juga sekaligus penggerak daripada pemimpin pembelajaran. Jadi saya kira demikian dari kami selaku umpan balik, dan sekali lagi saya menyampaikan terima kasih, saya apresiasi percakapannya hari ini, dan saya menyampaikan selamat, semoga bahagia dan sukses selalu. Terima kasih Bu. Ya. Baik, saya sudah melakukan percakapan pasca observasi dengan Ibu Yuniarti. Berarti untuk sesi percakapan pasca observasi telah selesai. Terima kasih. Sekian sesi percakapan pasca observasi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.